Selamat siang. Siang. Terima kasih sudah mau hadir hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin. Boleh perkenalkan dulu nggak nama kamu siapa? Nama saya Charles Putra Hidayat. Aku mau pastikan dulu nih kalau ruangan ini aman untuk kamu. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Semua yang kamu ceritakan akan menjadi rahasia. Sebelum mulai nih, bagaimana sih perasaan kamu sebelum mulai sesi ini? Jujur saya sedikit tertekan gitu. Dan kayak ya ini dari terang lah. Terima kasih sudah mau jujur di sini. Saya akan membantu kamu untuk menggali tentang perasaan kamu ini. Kamu boleh cerita semuanya sesuai dengan kenyamanan kamu. Kamu ceritakan apa saja. Bisa kita lanjut ke berikutnya. Boleh. Sebelumnya kamu kan mention tertekan nih. Memangnya apa sih tertekan atau rasa stres yang kamu alami itu dari apa? Tentang mungkin terutama tentang kerjaan ya. Akhir-akhir ini kerjaan banyak, terus dari atasan juga masih kerjaan yang bukan job desk kita, terus dia nekan gitu kayak deadline-nya harus kelar segini. Jujur itu sangat jadi pikiran dan tertekan bagi saya ya, karena itu bukan job desk saya, bukan ruang lingkup saya. Kenapa saya harus kayak ngejar deadline itu? Tapi yang namanya kita kerja sama orang, kita kerja sama atasan kita, yang namanya bawahan kita aja harus melaksanakan gitu kan. Kenapa saya merasa tertekan? Kayak ya bakal saya tebak kalau misalnya saya tolak nih, atau saya bilang maaf Pak, saya nggak tahu kerjaan ini apa kayak ini karena saya belum megang sebelumnya. Terus udah pasti dijawab gini, kamu selama ini ngapain aja? Kita udah 2 tahun loh di sini, masa kayak gini doang nggak bisa? Mungkin saya menghindari omongan itu ya dari mulut dia, makanya saya kayak saya harus bisa nih, saya harus ngerjain. Tapi dalam otak saya mikir nih, saya sangat tertekan, saya bisa nggak sih ngelarinnya gitu. Jadi akhir-akhir ini pekerjaan kan bertambah ya, tuntutan pekerjaan yang bertambah dan yang menumpuk, terus tuntutan dari atasan tidak sesuai job desk kamu juga, betul begitu? Ya bener, itu juga sangat apa ya, memperlambat kerjaan. Kadang kesel nih, kerjaan saya belum kelar, anak-anak lagi belum kelar kan, ada atasan nyuruh ini untuk pentingin mereka diri sendiri, untuk laporan mereka ke atasan mereka. Jadi kerjaan yang kita kelarin nggak kelar, ujung-ujungnya lembur. Ya itu tuntutan dari atasan yang selalu meningkat, padahal pekerjaan sebelumnya juga belum kelar, tapi ada lagi. Seperti itu ya tertekan yang kamu alami. Kalau boleh tahu nih, berapa lama sih kamu mengalami stres seperti ini? Mungkin dalam kurun 2 bulan ini ya. Dalam kurun 2 bulan ini pekerjaan dan perusahaan yang saya nilai lagi meningkat, naik gitu loh. Dan kerjaan lagi banyak juga. Jadi atasan itu harus kayak apa ya, ngepres gitu, harus kelar. Yang saya tahu mereka ngepres kayak gitu, mereka lagi nekat, mungkin lagi nyari nama juga sama atasan mereka kan. Jadi saya merasa dikorbankan gitu, ujung-ujungnya kita dilemburin segala macam. Jadi stresnya karena merasa dikorbankan oleh atasan. Jadi yang tadinya untuk kita long time gitu, untuk istirahat, kumpul keluarga, jadi kadang diisi dengan kerja juga. Makanya lebih stresnya dari penilaian saya, kita libur karena minggu masuk. Kalau ini ada dampaknya nggak sih dari stres di pekerjaan kamu ini? Ada dampaknya nggak di aktivitas kamu di kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau dampak itu bisa saya bilang, jadi ke keluarga tuh jarang ngumpul, terus mungkin kesehatan juga ya Mbak ya, kesehatan jadi kayak jujur saya sekarang lagi gak enak badan gitu, kadang full 2 minggu kerja. Jadi pekerjaan yang terus menerus tidak mengenal waktu ya? Iya. Dari yang kamu ceritakan sih wajar ya kalau tubuh dan emosi kamu ikut terpengaruh. Namun belakangan ini kamu sudah bertahan sesuai dengan apa yang kamu bisa, itu juga sudah cukup. Dari yang kamu ceritakan tadi nih,
Aku melihat beberapa aspek yang kamu alami, kayak beban kerja yang meningkat, terus ekspektasi atasan yang terlalu tinggi dari kemampuan kerja kamu, terus kurang istirahat juga karena dari lembur, lalu ada berdampak juga pada kesehatan kamu, kesehatan fisik, terus emosi yang mudah marah, yang sama kurangnya motivasi kerja ya, apa begitu? Benar, itu gambaran sangat benar sih menurut saya. Baik, jadi kita ini mengarah ke stres kerja karena tuntutan yang tinggi. Kita bisa sama-sama, aku juga bisa bantu mengelola stres ini menjadi lebih baik. Sebelum kita sama-sama mencari opsi, aku mencari opsi dalam mengelola stres ini. Aku pengen tahu dulu nih, biasanya saat kamu stres, apa sih yang kamu lakukan? Gimana kamu mengelola stres ini? Mungkin kalau dibilang mengolah stres karena kerja ya, saya lebih kayak bercerita kadang sama teman-teman, kayak lebih ke bawa happy lah. Kadang saya merenung juga kalau tengah malam, sampai kapan sih kayak gini. Kadang saya merasa lelah juga mbak nih, kayak merasa bosen gitu di tempat kerja. Kayak saya pernah mikir pas pulang kerja, sampai kapan sih kayak gini gitu. Kadang saya mau kayak berhenti kerja, cuman kalau saya berhenti saya nggak bisa makan gitu, nggak bisa jajan. Saya juga mikir 2 kali deh, jadi mau nggak mau saya harus menjalankan, dan saya harus tahu juga bahwa ini tantangan untuk ke depan bagi saya gitu. Seperti itu. Baik, kita perlu strategi yang lebih terarah nih. Saya punya beberapa opsi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama ini ada teknik pernapasan 4-7-8. Ini tuh untuk menurunkan ketegangan fisik agar kamu bisa lebih tenang dan lebih fokus, juga bisa membantu pola tidur kamu. Lalu yang kedua itu ada time management. Misalnya kamu memecahkan tugas dari yang paling mudah dulu dikerjakan lalu ke yang paling sulit, atau itu pun sebaliknya. Lalu juga ada opsi komunikasi asertif, di mana untuk menyampaikan balasan dari atasan yang baik bahwa kamu menyampaikan kerjaan ini gak sesuai lo dengan job desk, seperti itu. Terus ada juga jadwal self care kayak 10-15 menit sehari, kayak setiap kali kerja kamu stretching dulu 10-15 menit kali kerja. Bagaimana? Apa dari beberapa opsi itu ada yang bisa kamu ambil? Tarik pernapasan mungkin, sama atur waktu. Baik, itu pilihan yang bagus. Bagaimana kalau untuk seminggu ke depan nih kamu melakukan teknik pernapasan 4-7-8 saat kamu merasa tegang, lalu setiap pagi kamu buat catatan 3 tugas prioritas terpenting untuk hari ini. Nanti kita lihat untuk kedepannya apakah stres kamu berkurang atau itu berfungsi atau tidak. Oh ya, baik. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, mari kita rangkum sama-sama nih apa yang sudah kita bahas. Di hari yang pertama, kamu mengalami stres kerja sejak 2 bulan karena tuntutan pekerjaan, tuntutan dari atasan. Lalu kita sudah memahami bahwa ini mempengaruhi kinerja kamu dalam sehari-hari, seperti sulit tidur dan fisik kamu yang semakin lemah, semakin mudah capek. Nah, untuk minggu ini kamu akan mencoba dalam 2 teknik untuk mengurangi rasa stres kamu, teknik pernapasan 4-7-8 dan time management untuk tugas-tugas kamu, memilih mana prioritas yang terpenting untuk hari ini. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan sesi ini? Jujur perasaan saya, ketekanan saya udah berkurang, terus jujur saya lebih lega gitu, ada tempat cerita, lebih enak aja, enjoy jadinya. Kalau begitu saya juga senang mendengarnya. Semoga kedepannya kamu bisa melakukan teknik ini dan rasa stres kamu berkurang dan bisa lebih mengelola stres kamu dalam pekerjaan. Terima kasih sudah mau menceritakan semua yang kamu alami. Mari kita berproses bersama-sama ya dalam mengurangi atau membantu kamu dalam menangani stres pekerjaan kamu.
Terima Mbak. kasih Makasih, sudah mau Mbak. datang. Oke, ya, Mbak. Terima kasih.